Kalau memang masih bisa di-share ya Ibu ya, Bu Rina. Ya karena saya di HP jadi saya nggak bisa kerangkanya, tapi enggak apa-apa. Mungkin Bu sebenarnya di awal kerangka kurikulumnya itu sudah dibagikan. Sudah dibagikan. Jadi tinggal mengisi, mengambil yang ada di naskah akademik kita masukkan, tapi kita kembangkan jika itu tidak ada di naskah akademik. Tapi acuannya yaitu kerangka yang sudah dibagikan oleh Pak Heri. Dan memang ada contoh-contoh. Jadi di struktur teladan bab 5 itu, seperti yang sudah dipaparkan tadi oleh Pak Anshow, 5.1 struktur teladan. Ada tabel di situ, core value yang pertama adalah karitas, misalkan ya. Baru keutamaan Santo Alois Gonzaga, seperti kami di Gonzaga, keutamaannya adalah cinta kasih. Seperti itu. Baru keutamaan dalam budaya. Kita tinggal mengambil dari naskah akademik. Misalnya Mapalus dan lain-lain sudah disampaikan. Profil pelajar Pancasila tinggal disesuaikan. Baru SKL ya tidak bisa lari dari Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Ada afektif, psikomotor, ya. Baru apa ya satu ya, saya sampai lupa Bu Agnes ya. Afektif, kognitif, baru psikomotoriknya. Itu yang mungkin bisa dilihat kembali ya. Ini Ibu Rina sudah menayangkan. Mohon maaf ya saya. Ini. Baru kalau kita mau merumuskan kompetensi dasar dan indikator, ini seperti contoh yang sudah diberikan ini. 5.2.1 adalah karitas. Misalnya gitu kan. Baru pada kolom KD kita rumuskan dengan sesuaikan. Kalau afektifnya, kepercayaan diri, contoh ini kan ya. Bunyi kompetensi dasarnya. Baru indikator untuk merumuskan KD tadi, capaian tadi. Dan seterusnya, Bu, saya ini nggak bisa. Ya, ini kalau kita buka struktur yang sudah diberikan, kerangka yang sudah diberikan ini memang contoh dari sekolah lain, ya. Halo, halo. Iya, Bu Lili. Ya, kecil sekali suaranya, mohon maaf. Ya. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman kepala sekolah dan instruktur, kita mungkin bisa untuk menyelesaikan, merampungkan naskah kurikulum kita 2 hari ke depan ini. Kita bisa buka lagi, Bu Ayu tadi kan ya, kita buka lagi struktur ini, kerangka ini. Iya, Bu. Ya. Iya. Ketika dia dituliskan dalam bentuk tabel-tabel memang akan lebih terbaca. Tadi mohon maaf saya ketika mati lampu saya meminta sekolah kami, instruktur sekolahnya untuk mengirimkan. Kalau di sekolah saya ada di komputer sekolah. Contoh dari SMP Gonzaga, mungkin ketika kita memberikan contoh akan mudah lebih dipahami ya, lebih mudah dipahami. Kami juga membuat bersama tim, merumuskan bersama. Jadi saya tadi meminta tapi ya karena gangguan internet juga dia belum bisa mengirimkan. Jadi Bu Rina, mungkin ketika ada contoh akan lebih mudah untuk Bapak Ibu kepala sekolah, instruktur untuk merumuskan kembali dalam tahapan perampungan naskah kurikulum yang ada. Baik, mungkin ini dulu dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu ingin menyampaikan
kendala-kendala yang dihadapi, permasalahan yang ada di sekolah dalam proses merampungkan naskah kurikulumnya. Kalau tadi Bu Ayu kan mengatakan ya kepala sekolah dalam kondisi yang tidak sehat karena memang kesibukan di akhir tahun begitu banyak, baik di tengah masyarakat maupun kegiatan gereja dan tugas-tugas di sekolah. Tapi patut diapresiasi semangat kita yang sudah bergabung di ruang virtual ini untuk memaparkan sudah sejauh mana naskah kurikulum yang dibuat. Tujuan kita dipertemukan di sini bukan mencari mana yang terbaik, tapi justru dengan kita merasa bahwa naskah kurikulum kita belum baik adanya, belum sempurna seperti kata Bapak Ibu atau kita semua, mari kita saling mengisi, membagi. Mungkin jika ada yang sudah mencakup sampai beberapa bab, ada yang mungkin belum, di ruang inilah kita saling berbagi. Mungkin dari Bapak Ibu bisa menyampaikan sesuatu di kami, mari disilakan. Ini yang kami ditayangkan oleh Ibu Rina, ini kerangka yang sudah kita dapat lalu ketika diklat maupun di FGD, maaf di FGD 2. Iya. Baik, disilakan. Apakah Pak Anso atau Ibu Ayu? Atau Bapak siapa ya tadi, Pak Romi? Pak Romi mungkin Bu yang tadi bertanya Serial tentang bab 3. Silakan Pak Romi. Iya, ada sih yang sudah baru sampai di bab 3. Nah, jadi kalau bab 3 untuk model kurikulumnya bisa dilihat modul 8. Modul 8, kita pilih, ada penjelasan, baru kita kembangkan. Jika kita memilih tadi yang saya kasih contoh humanistik, kita cari sumber-sumber bicara tentang model kurikulum humanistik. Modul 8 kita tuangkan dalam naskah kurikulum kita. Kita bisa ambil resources, sumber-sumber literasi lainnya, kita tuangkan, tuliskan. Seperti apa seperti apa model humanistik ini. Modul 8 Ibu Lili sudah pernah dikirim? Sudah ya? Sudah ada sama Ibu Kepala Sekolahnya. Mohon maaf, kecil sekali Pak Romi suaranya, saya saat ini hanya memang menggunakan HP aja. Oke, nanti saya tanya ke Kepala Sekolah supaya bisa dikirim, supaya bisa dilihat-lihat. Iya. Ya. Sudah dikirimkan ke waktu diklat Kepala Sekolah maupun juga waktu diulang lagi sama narasumber. Sudah dibagikan. Iya. Oke, terima kasih. Ya. Kalau tidak salah ada sekitar 10 model ya Ibu Lili ya, yang bisa dipilih di situ ya. Iya. Saya ngeprint Bu. Saya sudah cetak tapi sayang karena ini saya tidak bawa. Iya. Sambil memilih belajar juga, membaca sebagai sumber, membagi kepada instruktur sekolah dan tim pengembang kurikulum sama. Jadi kami memilih model humanistik karena berpusat pada siswa. Dan memang sebenarnya kami berharap pada coaching klinik tahap 2 ini kita akan melihat lebih jauh bab 5 dan bab 6-nya, struktur teladan dan implementasinya. Supaya kita bisa sharing, bisa membagi dan bisa saling menambahkan. Tapi jika tadi Bu Rina disampaikan bahwa ada berbagai macam persoalan yang dihadapi, sehingga mungkin kita tidak bisa sharing lebih. Kalau memang ada dari masing-masing sekolah, kemudian ditayangkan, kita mungkin bisa saling melengkapi. Saya berusaha untuk menghubungi instruktur sekolah saya, supaya contoh dari kami juga bisa mungkin diperlihatkan di sini. Bukan kami merasa bahwa kami sudah benar adanya, tapi karena ada di sekolah-sekolah tertentu yang di sesi ini katakan belum sampai ke bab
baru sampai bab 3, belum bab 4, belum bab 5, dan bab 6. Nah, kami dari SMP Gonzaga berupaya merampungkan sampai mencoba pada hari Senin, sesudah kuliah umum, kami membuat masing-masing mata pelajaran. Tapi sayangnya kami belum bisa terhubung dengan instruktur kami. Mungkin Bu Rina karena kesibukan dalam menyongsong Natal. Ya, benar Ibu-ibu, sekali. ya mohon maaf, harap maklum. Jadi dengan saya juga biasanya ada di sekolah. Jadi setelah di rumah ternyata sangat sulit untuk bisa ikut dengan Bapak Ibu kepala sekolah di coaching klinik ini. Ternyata banyak gangguan, trouble juga. Iya. Ya, mohon maaf ya. Ya, baik. Mungkin kalau dari SMP Santo Mikael tadi yang disampaikan oleh Pak Witak tadi, kendalanya apa ya Ibu Sheryl? Mungkin bisa disampaikan, tadi Pak Paulus Witak menyampaikan sudah sampai di bab 5 ya kalau tidak salah ya. Iya, tadi Ibu Sheryl hanya membacakan struktur teladan yang dibuat, tapi masih menyampaikan saja. Karena naskahnya ada sama kepala sekolah, dan kepala sekolahnya kebetulan lagi mati lampu listrik katanya di rumahnya. Ya. Iya, Bu. Memang Bu, masalah kendala untuk sekolah kita. Ya, Bu. Halo Ibu Sheryl. Sekolah kita kan guru tenaga pendidik yang ada di sekolah kita tinggal 6 orang, dan jadi waktu ikut IHT itu cuma 4 orang dengan kepala sekolah, dan 1 guru juga sudah mau pensiun. Jadi kebanyakan kepala sekolah yang rampungkan karena tugas sudah dibagi-bagi, sudah terlalu banyak tugas di sekolah. Guru juga tinggal sedikit, jadi itu yang menjadi kendala kami. Oh, baik. Tapi tadi Pak Paulus mengatakan sudah sampai struktur teladan ya Ibu ya? Iya. Artinya tinggal sedikit langkah yang perlu di. Ya, sekarang tinggal per mata pelajaran itu yang juga jadi kendala kami, yang per mata pelajaran. Karena satu guru itu dia memegang ada sampai 3 mata pelajaran. Jadi itu yang mengalami kesulitan. Iya, baik. Baik. Semoga bisa segera tertangani ya Ibu, karena memang terkadang kalau kita memegang mata pelajaran yang bukan bidang kita, itu juga menjadi kendala ya Ibu ya. Iya. Ya, mungkin itu Bu Lili kendala yang dihadapi oleh SMP Santo Mikael. Jadi bukan pada bahannya, tetapi pada keterbatasan. Ya. Iya, keterbatasan SDM-nya begitu. Guru. Ya. Karena memang jumlah mata pelajarannya ada berapa Ibu? 12 kah? Iya. 10 mata pelajaran. Gurunya tinggal 6 ya Ibu ya? Iya, 4, tinggal 6 ya? Ya, itu mungkin Bu Lili. Tapi kami yakin kalau melihat presensi Pak Witak, kehadiran Pak Witak lalu begitu semangatnya. Ya, luar biasa ya Bu Lili ya. Naskah yang sudah dibuat. Iya, saya yakin ya pasti tanggal 24 sudah bisa. Iya. Baik, Bu Lili. Bapak Ibu, saya membaca ada
Bapak atau Ibu Julvin Daromes ya? Iya, dari SMP Katolik Santo Agustinus ya. Dari Tahuna, Ibu Lili. Oh, halo Pak Julvin. Kebetulan dari Tahuna memang mana ya di sesi sama Pak Guido ya. Iya, di sesi dengan Pak Guido. Iya, iya. Oh, ingin bergabung aja dengan kita. Tapi siapa tahu bisa menyampaikan sesuatu, Pak. Baik, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan kepada belum Ibu Lili? Mumpung kita bisa berjumpa dengan Ibu Lili, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk pencerahan-pencerahan pengerjaan kita 2 hari ke depan? Silakan mungkin Pak Romi. Apa bisa Bu Lili untuk share hasil dari SMP Gonzaga ke grup yang sudah ada, biar nanti kepala sekolah share kepada kami, supaya menjadi acuan, menjadi contoh. Gitu. Boleh, Ibu? Halo Ibu Lili. Halo. Iya. Ya, Pak Romi meminta untuk share ya. Ya. Di grup. Mungkin ya kami tinggal akan meminta. Saya ini pun masih menunggu dari kalau memang bisa malah saya ingin menampilkan di sini. Ya, tapi sayangnya saya belum bisa terhubung dengan instruktur sekolah. Ya. Kalau boleh ya, kalau boleh nih hari, nggak sempat sekarang. Ya, dari Tanah Wangko ya Pak Romi ya? Ya. Iya, Pak Romi dari Tanah Wangko. Ya, mungkin Ibu Lili punya kontak kepala sekolah Tanah Wangko, mungkin nanti bisa dibagikan ke Tanah Wangko. Iya, begitu? Iya. Iya, saya akan upayakan Pak Romi kalau misalnya udah dapat dari instruktur sekolah, saya akan japri ke Ibu kepala sekolahnya. Ya. Terima kasih sebelumnya. Iya Pak Romi. Kalau Ibu Ayu gimana Bu Ayu? Terima kasih atas kesempatan. Ya, untuk kendala hampir sama dengan SMP Katolik Santo Mikael, ya guru 6 orang. Yang senior itu sudah yang mau pensiun 1, 2 itu tinggal 2 tahun mau pensiun. Jadi yang maksimal untuk di IT cuma 2 atau 3. 1 itu THL. Jadi untuk menyusun kurikulum ini memang yang maksimal kerja hanya 3 atau 4 orang saja. Pun dalam hal ini saya sendiri bagian kurikulum, saya wakil memegang 2 mata pelajaran, menyelesaikan untuk penilaian akhir semester sampai raport itu terus terang saya handle. Jadi cukup banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, tetapi walaupun dalam keadaan seperti yang saat ini, dari jumlah tenaga kependidikan kami tetap semangat, tetap berusaha. Ibu Kepala Sekolah katakan nanti besok kita kumpul kembali untuk memaksimalkan ini. Dan terima kasih banyak untuk Ibu Lili jika akan men-share hasil yang dari Sekolah Gonzaga, ya Pak, pasti akan menjadi acuan bagi kami supaya kami juga mampu membuat yang terbaik untuk di
di sekolah kami, dan itu akan kami laksanakan semampu kami. Terima kasih. Hanya itu. Baik, terima kasih Ibu Ayu. Ya, Ya. begitu Ibu Lili. Iya, terima kasih Bu Ayu. Saya sebenarnya mohon maaf kepada Ibu juga. Ketika kami mengetahui juga SMP Rosada 5, bagaimana upaya Ibu Ayu, bagaimana upaya Ibu Titi ya, sampai saya ingat beberapa pertemuan yang lalu. Tapi ketika di akhir ini mungkin karena waktu semakin dekat dengan berbagai macam ya tugas, kondisi sekolah juga, dengan tadi kita katakan bahwa mungkin di sesi ini sekolah-sekolah yang kebetulan pendidik mau tenaga tendiknya sedikit, sehingga pasti akan menjadi suatu kendala juga ketika kita akan menyusun kurikulum kita. Jadi mohon maaf jika sekolah kami bukan mengatakan bahwa kurikulum kami ini yang kami buat ini sudah yang terbaik, tidak Bu. Tapi untuk membagikan, kami siap untuk mengirimkan japri kepada Ibu Kepala Sekolah ataupun Ibu Ayu. Terima kasih, Bu Lili. Ya Bu. Tapi jadi kami membagikan Bu Rina sebagai contoh saja. Untuk benar atau tidaknya pun kami hanya bertolak dari kerangka yang sudah diberikan oleh Pak Heri, oleh para narasumber, apa yang harus kami internalisasikan. Baru upaya kami sampai pada hari terakhir untuk melibatkan 10 mata pelajaran, sehingga memang Ibu Wakil Kepala Sekolah kami pun menyampaikan waktu hari Senin di saat selesai kuliah umum, Bu, kalau masing-masing mata pelajaran dengan KD-KD-nya berarti bisa 50 cm tebalnya katanya kurikulum kami. Saya bilang jangan dulu seperti itu. Ya, sejauh mana kita buat dulu mewakili dari 10 mata pelajaran satu saja yang kita buat KD dan indikatornya. Itu pun kami ingin menanyakan pada narasumber lagi apakah memang sudah baik adanya, sudah benar adanya yang kami buat. Demikian teman-teman kepala sekolah dan instruktur sekolah. Jadi sekali lagi saya pun sebagai ya dipercayakan oleh YPL untuk menjadi fasilitator, memang banyak kekurangan dari kami. Di coaching klinik juga kami sebagai coach, kami merasa bahwa sebenarnya sama saya dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam tahapan pemahaman materi-materi yang diberikan oleh para narasumber, tapi kami berupaya karena selalu diperkuat oleh panitia, contoh Ibu Rina, bahwa dengan sekian bulan yang harusnya kita adakan kegiatan ini, kemudian hanya diramu menjadi 3 bulan, jadi dengan waktu yang begitu singkat kami berupaya memahami apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber dan mencari apa yang bisa kami tuangkan dalam naskah kurikulum kami. Tapi ya bersyukur mungkin itu yang membedakan dengan sekolah Bapak Ibu. Di sekolah kami itu ada sekitar 22 gurunya, 4 untuk tendiknya, sehingga ketika kami membentuk tim pengembang kurikulum yang awalnya hanya 5 orang beserta saya, di dalamnya ada merasa kurang sehingga kami menambah 3, dan bersyukur ketika kami ada tugas-tugas di FGD maupun coaching ataupun tugas lainnya, ketika saya ke ruangan mereka tetap bekerja untuk menyelesaikan apa yang wajib kami selesaikan, sehingga dengan adanya kolaborasi kami, kekompakan kami, sehingga kami berupaya menuntaskan tugas-tugas yang ada. Dan saya katakan pada instruktur sekolah ketika mau ikut diklat instruktur, ikutilah baik-baik supaya karena nanti ibu yang akan menjadi narasumber di sekolah ketika ada IHT. Jadi jika ikuti baik-baik semua materi yang akan disampaikan, pasti untuk membuat naskah akademik maupun naskah kurikulumnya akan lebih mudah. Dan bersyukur karena memang ibu tersebut, instruktur sekolah kami itu
memang masih muda juga, umur 30-an. Jadi dari segi fisiknya masih energik dan pemikiran-pemikirannya masih lebih mudah dibandingkan dengan kami, lebih mudah untuk memahami suatu hal. Mungkin itu dari kami. Jadi ketika kemarin saya mengecek bahwa oh iya Bu, tinggal melengkapi yang sudah dibuat oleh teman-teman dan dipadukan dalam satu naskah kurikulum. Jadi mudah-mudahan ketika sebentar saya tanyakan itu sudah menjadi satu kesatuan yang utuh, menjadi satu dokumen kami akan mencoba untuk memberikan contoh kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kami akan berupaya. Mungkin itu dari saya, Bu Rina. Ya, terima kasih Bu Lili. Itu Bapak Ibu mungkin terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Lili. Jadi memang jumlah tenaga pendidik juga berpengaruh ya Ibu Lili ya terkait dengan penyusunan ini. Tetapi mungkin kita juga patut berbangga bahwa yang seharusnya 9 bulan untuk program ini, ternyata di 3 bulan pun sudah banyak sekali sekolah-sekolah yang bisa menyusun, walaupun memang dirasa masih ada yang kurang, pasti masih ada bagian-bagian yang kurang. Dan ini nanti bisa kita lengkapi bersama, bisa kita sempurnakan bersama di tahun depan, begitu. Namun memang terkait dengan pengumpulan laporan naskah akademik dan juga naskah kurikulum, ini memang wajib kita berikan kepada pemerintah, kepada GTK, begitu ya Ibu Lili. Jadi kalau ke depannya akan ada revisi-revisi kembali, akan ada diskusi-diskusi lagi, itu masih kami perbolehkan, silakan. Karena ini demi perbaikan sekolah kita bersama. Begitu mungkin tambahan dari saya. Ya. Bu Rina, bisa Ya, juga silakan. sebenarnya untuk kita ya, kita membuka YouTube dari YPL. Ya, bisa juga seperti itu, ya. Ya, Kita bisa melihat lagi contoh-contoh. Ya, kita yang juga sudah bisa melihat dibuat contoh oleh dari sekolah lain ya Ibu ya. Iya, saya sendiri dengan teman-teman tim pengembang kurikulum kami, selalu saya motivasi, coba buka FGD ataupun coaching klinik dari 10 yayasan ini, saya bilang. Iya. Sekolah-sekolah yang ada. Jadi di situ bisa kita lihat apakah yang dari Medan, dari Semarang, dari Makassar. Jadi ketika mereka mengatakan, oh iya Bu, ketika kami lihat-lihat YouTube yang sudah ada, semakin bisa memahami apa yang dimintakan, apa yang diharapkan. Jadi mungkin anjuran saya juga buat teman-teman kepala sekolah dan instruktur sekolah, kita bisa lihat ataupun saat ini kita sebentar bisa buka. Jadi kita minta YouTube coaching klinik, YouTube FGD, YPL, pasti akan banyak jadi masukan untuk kita. Iya, benar. Ya, terkait dengan hal ini juga mungkin juga bisa saya sampaikan untuk perjumpaan kita di tahun depan di POP tahun 2022 nantinya, kita akan menerapkan apa yang sudah kita buat di dalam naskah akademik dan juga di dalam naskah kurikulum ini kepada guru-guru kita untuk proses belajar mengajar di sekolah. Jadi nanti dampaknya langsung kepada siswa, begitu. Nah, ini nanti yang akan kita persiapkan, akan kita olah di tahun 2022, Bapak Ibu. Sehingga mungkin nanti kita masih memiliki waktu di bulan Januari, Februari, dan mungkin bisa Maret juga, ya nanti untuk menyempurnakan naskah akademik dan juga naskah kurikulum kita. Karena nantinya naskah kurikulum ini dan juga naskah akademik ini akan menjadi fondasi kita untuk menyusun rencana pembelajaran. Begitu, Bapak Ibu. Begitu ya, Bu Lili ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kembali? Bu Sheryl, ada yang ingin disampaikan Bu Sheryl Loro? Ya, terima kasih. Yang saya mau sampaikan pada sore hari ini,
Memang kami dari SMP Katolik Santo Mikael memang masih banyak kendala, ya banyak juga guru-guru kami yang belum mengerti. Nah, tetapi kami tetap berusaha seperti yang dikatakan Ibu Rina sama Ibu Lili tadi. Memang masih banyak kekurangan yang perlu kami benahi. Apalagi ketika kami memasukkannya ini pada kurikulum, memang sama sekali belum bisa total, ya, karena masih banyak ya kami belum paham, ya. Ketika kami bertanya juga kepada kepala sekolah, memang kepala sekolah sudah memberikan arahan, tetapi kami sampai saat ini memang masih menghadapi banyak kesulitan. Jadi satu hal kami mohon kepada juga Ibu Lili untuk men-share supaya kami dapat melihat atau memberikan gambaran, tetapi kami tidak menciplak, tetapi kami bisa melihat sesuai dengan sekolah kami dan juga kurikulum, apalagi memasukkannya pada kurikulum memang masih agak sulit, ya. Tapi kami bersyukur karena dengan adanya POP ini juga dapat membuka wawasan kami, sehingga kami ya mencoba berusaha meskipun banyak kekurangan, keterbatasan kami, tetapi kami tetap semangat. Nah, kami menyampaikan terima kasih kepada Lili, Bu Rina yang selalu memberikan semangat kepada kami. Ya, itu saja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sherly. Semoga kedepannya semakin mantap ya Ibu ya. Ya. Baik, Iya. mungkin nanti kita bisa saling mendukung. Kita tunggu. Ngomong-ngomong gini Bu Rina. Ya, ya Ibu Lili. Ya, mungkin di saat ini juga kita bisa sharing gimana pelaksanaan IHT kemarin ya. Boleh silakan. Iya. Mungkin kemarin saat IHT, kalau di tempat kami, di tempat saya, kemarin kami diminta untuk membuat struktur teladannya. Jadi yang tadi kolom-kolom tabel-tabel itu, kemudian memang kemarin kami dibagi menjadi beberapa tim untuk mengolah core values, nilai kemudian menjadi nilai-nilai keutamaan, yang kemudian kami susun menjadi itu KD ya Bu ya. Nah, itu yang kami kerjakan kemarin saat IHT. Memang belum sempurna. Nah, ini memang belum sempurna. Masih perlu perbaikan-perbaikan lainnya. Ya, karena kami itu merasa kalau membuat itu kok seperti masih ada yang kurang yang harus kami tuliskan begitu. Tetapi kadang pada saat menuliskan itu bingung kalimatnya itu harus seperti apa begitu. Ya, mungkin harapan kita bersama kalau ada contoh ya Ibu Lili ya. Nanti mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman ini supaya mendapatkan gambaran. Mungkin itu yang diharapkan oleh Bapak Ibu yang hadir di sini. Ya, mendapatkan gambaran. Iya benar Bu Rina, karena ini juga kan tanggung jawab saya. Juga saya di sesi ini, kami ada 7 sekolah. Memang bukan saya terbaik, saya selalu mengatakan saya sebenarnya posisinya sama, tapi ketika ada teman-teman mungkin berbeda di sekolah Bapak Ibu karena kurangnya guru, kalau kami ya mencukupi. Jadi ketika sama tadi Ibu Rina, keutamaan itu di awal FGD saya itu saya buat satu format tabel, baru saya suruh sama instruktur sekolah untuk bagi ke semua guru. Tuliskan semua keutamaan yang kita bisa gali dari Santo Pelindung kita. Baru kami kembali lagi pada kelompok kecil kami, tim pengembang kurikulum. Nah, kami rumuskan mana yang akan kami masukkan. Nah, itu berlanjut terus seperti itu. Nah, mungkin kalau di sekolah Bapak Ibu karena tadi kurangnya guru, keterbatasannya inilah yang menjadi hambatan. Sehingga tadi saya bilang kami bukan merasa bahwa kami sudah baik adanya, tapi kami ingin membagi dengan teman-teman kepala sekolah, karena satu hal tadi, ini adalah tanggung jawab saya ketika saya dipercayakan menjadi coach di grup ini. Apa yang sudah kita bicarakan terkadang menggelitik saya, kok
apa yang saya belum bisa sampai ya, seperti yang disampaikan oleh para narasumber, belum bisa saya bagikan untuk bisa sampai kepada Pak Herman misalnya. Jadi ada satu rasa curious, rasa penasaran sampai ini sudah tinggal 2 hari, bagaimana dengan naskah kurikulum kita di grup ini yang masih katakan baru sampai bab 3. Justru yang utama di sini adalah bab 5, bab 4 di sini, bab 5 struktur teladan, baru implementasinya, yang tadi Bu Rina bilang, ini loh yang kita akan gunakan nanti. Ketika tahun ajaran baru nanti, kita akan digunakan oleh para guru untuk dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi kembali lagi ada satu tanggung jawab moral dari saya untuk teman-teman kepala sekolah, instruktur sekolah yang ada di sesi ini. Jadi itulah saya berharap jika nanti saya japri kepada Bapak Ibu, janganlah merasa bahwa itu sudah sempurna adanya. Tadi saja Ibu Rina bilang masih masih merumuskan kata-katanya saja masih sulit. Itu sekarang saya undang guru bahasa Indonesia untuk mari lihat ini, kira-kira mau mengalimatkan bagaimana. Di otak, di kepala sudah ada, tapi menyusun menjadi kalimat yang baik, ya itu kami libatkan guru bahasa Indonesia. Kebetulan salah satu guru bahasa Indonesia yang masih muda itu dia juga S2 bahasa Indonesia. Jadi ya itulah yang memudahkan kami. Jadi saya mau menyampaikan ini bukan untuk mengecilkan hati Bapak Ibu bahwa ya guru-guru kami hanya seperti ini, tidak seperti itu, hanya ada lebihnya di kami. Dan justru di sini tanggung jawab saya nanti sebentar, mudah-mudahan jika instruktur sekolah sudah mengirimkan, saya akan japri kepada Bapak Ibu sebagai contoh saja, ya demikian Bu Rina. Gimana, Bapak Ibu masih ada yang ingin diungkapkan di forum ini? Gimana kira-kira pelaksanaan IHT kemarin? Justru dengan IHT ini, apakah 4 hari atau 3 hari jalannya seperti apa? Adakah yang kurang di naskah kurikulum hingga di IHT ini kita bisa rampungkan atau masih pada kendala yang sama, SDM-nya, gurunya? Pak Anso, gimana Pak Anso? Pelaksanaan IHT-nya, Pak. IHT ini kan kita bisa berdayakan untuk merampungkan naskah kurikulum kita, Pak. Gimana pengalaman Pak Anso pelaksanaan IHT-nya, Pak? Iya, terima kasih. Yang pelaksanaan kami memang hanya berdasar materi yang sudah dikirim oleh Bob kepada kita. Jadi saya cuma ambil dari situ, dan setelah sampai ke penyusunan untuk setiap mata pelajaran, banyak juga guru yang belum bisa memahami untuk dapat menerapkan akan budaya-budaya yang nantinya akan dimasukkan di dalam setiap mata pelajaran. Sehingga itu mungkin kendala bagi kami, dan sampai tadi saya mengirimkan WA kepada mereka untuk dapat menyelesaikan di dalam bab 3, mungkin bab 3 itu tiap mata pelajaran untuk mengisi akan core values untuk diterapkan di dalam kurikulum nanti. Jadi ini belum ada berita, dan memang kendalanya juga mereka belum terlalu memahami untuk core values yang akan dimuat di kurikulum. Mereka hanya mengetahui bahwa kita adalah peserta sekolah penggerak, tapi di dalamnya situ mungkin belum tergerak. Ya, terus terang belum tergerak hati mereka untuk berusaha semaksimal mungkin
untuk dapat bekerja sama dengan baik di dalam penyelesaian naskah kurikulum ini. Dan ini penyelesaian naskah kurikulum saya hanya berikan kepada 3-4 guru. Yang jumlah kami ada 10, yang lain itu belum terlibat secara efektif dan efisien karena memahami tentang apa yang akan diisi di dalam kurikulum nanti. Jadi itu yang memaksakan kita untuk berusaha, bekerja keras, dapat merangkul mereka untuk dapat bekerja sama di dalam pengembangan kurikulum ini agar dari apa yang nantinya akan dimuat itu akan membuahkan hasil yang saya kira hasil yang baik untuk kemajuan daripada sekolah kita. Dan inilah upaya-upaya kita karena di kelompok ini adalah kelompok sekolah-sekolah yang kecil. Dari saya, Santo Domenico Savio, Santo Mikael, Kembes, Santo Francisco Saverius. Memang kami sekolah-sekolah kecil yang tergolong di dalam kelompok ini. Sehingga kami sharing beberapa kepala sekolah tentang apa yang terjadi, apa yang nantinya juga kami akan buat demi kemajuan sekolah yang kita cintai ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ansho. Tapi tadi Bapak pemaparannya sudah hampir lengkap ya Pak. Kan tinggal di perumusan KD dan indikator, baru strategi implementasi ya Pak. Tapi kalau struktur teladan saya lihat tadi di tabel yang Bapak sudah buat, tinggal melengkapi. Yang kami apresiasi di sini adalah Bapak, semangat Bapak, itu hebat. Jadi contoh buat kami banyak. Yang katakanlah umurnya masih di bawah Bapak, jadi Bapak dengan umur yang lebih banyak dari kami, semangat Bapak yang kami tiru, Pak. Ini. Hebat. Iya. Sampai jadi Spider-Man Bapak lalu ya. Tapi tetap semangat sampai sekarang, tetap eksis itu loh. Yang kami ancungkan jempol. Ya Bu Rina ya. Jadi memang di kelompok ini adalah sekolah-sekolah kecil seperti tadi Bapak katakan. Kecil sekolahnya tapi hatinya besar, ya kan Pak ya? Iya, semangat. Iya kan Pak semangat Romi? Ya Pak Ansho. Iya. Iya. Masih ada yang ingin sharing tentang IHT? Dari Tanah Wangko, Bu Pita. Ah ya, dari Maaf, Tanah Bu Wangko. Pita Pak lagi. Herman ya? Pak Romi, maaf Pak Romi. Dari Santa Teresia Tanah Wangko. Pak Romi disilakan Pak, sharing untuk IHT-nya gimana? Oke, baik, terima kasih untuk kesempatan. Untuk in-house training yang sudah kami jalani, itu ya berjalan sesuai dengan ya arahan dari kepala sekolah dan ibu wakil kepala sekolah yang mengikuti dari awal. Sedangkan kami tidak mengikuti, jadi ya ikut-ikut saja pertama, tapi sudah ada di share materi-materi, itu kami ikut perlahan. Sehingga naskah akademik itu bisa dibuat, dan ya itu kendala karena kami meminta waktu membuat naskah kurikulum ini, kami meminta format kalau ada. Rupanya ya kurang pemahaman dari apa yang telah diberikan tentang kerangka draft itu, ternyata ya itu yang sudah jadi DP draft. Mungkin kalau kami sudah tahu sebelumnya ya mungkin bisa berjalan juga. Tapi seumumnya in-house training yang kami laksanakan di SMP Katolik Santa Teresia Tanah Wangko bisa berjalan dengan baik. Semua guru terlibat dan dilibatkan. Jadi bukan cuma terlibat duduk, tapi juga dilibatkan untuk memberikan masukan.
Sehingga ya itulah yang kami hasilkan, meskipun tadi ada miss beberapa, tapi terima kasih untuk Ibu Guru Lili yang sudah mengingatkan dan sudah merubah. Itu memang pas sekali supaya apa yang sudah kami jalani ini bisa berguna untuk kehidupan persekolahan di sekolah kami. Karena beberapa hari lalu juga kepala sekolah share di grup guru-guru, ternyata Kabupaten Minahasa juga sudah ada MOU dengan grup Ismaya ini kan, Ibu Shirley pasti sudah juga tahu. Kabupaten Minahasa sudah ada mungkin kerjasama dengan Yayasan Pamudi Luhur, sehingga ya pasti sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Minahasa juga ke depannya pasti akan membuat seperti ini ya. Sehingga mungkin kami sekolah-sekolah Katolik di SMP Katolik di Kabupaten Minahasa ya sudah selangkah lebih maju. Supaya kalau ada dinas buat mungkin pembekalan atau apa ya, mungkin Ibu Shirley bisa menjadi narasumber, atau Ibu Lili, atau senior saya, orang tua Pak saya, Romi juga Ani, mungkin Pak Romi jadi narasumber. toh. Seperti saya bilang tadi, saya sekolah dasar, Pak Dani sudah guru di SMP Katolik Dominico Savio. Ya, pasti guru-guru di sekolah-sekolah Katolik yang akan menjadi narasumber. Itu menjadi juga kemajuan bagi sekolah-sekolah yayasan kita yang ada di Kuskupan Manado. Dan ini juga saya lihat menjadi hal yang baik, karena kalau sebelumnya nama-nama santo pelindung kita ya cuma ditempelkan saja begitu, contoh Santa Teresia Tanawangko. Sehingga mungkin orang tanya, Teresia dari mana ini? Teresia saja ada berapa Santa Teresia yang di Gereja Katolik? Dari Santa Teresia Paslaten kah? Atau Santa Teresia Semarang? Santa Teresia Kolongan? Tapi untuk Katolik Tanawangko, Santa Teresia ini. Atau di SMP Bumi Beringin, SMP Dominico Savio. Mungkin yang lalu-lalu cuma tempel saja. Tidak tahu apa ini Teresia, dia kata-kata terkenal apa, kehidupannya bagaimana, tapi mungkin karena ada program seperti ini, diangkat kembali. Bukan hanya santo-santa pelindung kita, tapi juga budaya-budaya, kearifan lokal sudah mulai dimasukkan, supaya juga menunjang supaya peserta didik dan pendidik juga bisa menjadi lebih baik. Mungkin bisa juga menjadi lebih hebat. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Romi. Kalau memang menyangkut santo-santa pelindung kita, di Klatini kan pertemuan kita ini dari FGD itu sudah dimulai dari Oktober, Pak. Jadi pada FGD 1 itu memang sudah digali, disampaikan, mari kita menggali keutamaan dari santo-santa pelindung kita, sehingga dimintakanlah itu adanya tim pengembang kurikulum di sekolah masing-masing yang harus dibentuk oleh kepala sekolah. Nah, dengan adanya POP ini memang akan berbeda, karena nanti akan ada kurikulum yang sementara kita rampungkan ini. Dia jadi kurikulum unggul, karena dia berbasis, Pak, berbasis yang tadi, santo-santa pelindung, kearifan lokal atau budaya lokal. Itu, Pak. Jadi memang sebenarnya kalau tadi Bapak katakan Santa Teresia seperti dari mana? Memang sebenarnya diharapkan bahwa seluruh PTK di sekolah kita harus memahami benar, memahami baik seperti apa santo-santa pelindung kita. Nah, di FGD 1 itu ketika akan membuat naskah akademik, disitulah kami diberi tugas untuk menggali sebanyak-banyaknya. Saya masih ingat Mas yang dikatakan mutiara-mutiara itu digali sebanyak mungkin, kemudian dibentuk, gitu ya Pak. Jadi memang ada prosesnya ketika menggali nilai-nilai. Mungkin ketika di awal Bapak belum dilibatkan, mungkin ada merasa belum memahami benar seperti apa pelaksanaannya, sehingga saat ini diberi tugas untuk presentasi. Ya, tidak mengapa, tapi itu lagi semangat Bapak untuk mempresentasikan kurikulum unggul di sekolah Bapak. Tentunya kami sangat mengapresiasi.
tapi dengan tuntutan bahwa kita harus menyelesaikan ini, karena ini menjadi acuan nanti di tahun pelajaran berikut, tahun ajaran 2022, Pak. Jadi kita harus membuatnya, dan ada kesempatan untuk tahun depan. Saya ingat tadi di sesi 1, kata Ibu, apa ya, Bu Rina, saya sampai lupa. Ibu Dista. Ya, Ibu Dista, mohon maaf. Ibu Dista, jadi ada kemungkinan pada bulan Januari, Februari, Maret itu kita bisa menyempurnakan atau memperbaiki lagi naskah akademik maupun naskah kurikulum kita. Jadi tetap semangat, Pak. Pasti dengan adanya pertemuan-pertemuan, dengan adanya kolaborasi di sekolah Bapak dengan kepala sekolah dan tim pengembang kurikulum, pasti akan menghasilkan hal baik, mutiara yang diharapkan dari sekolah masing-masing. Sehingga itu namanya, kalau kemarin masih ke-13 bicara tentang KTSP, kalau ini namanya saya ingat Pak Adi katakan KUTSP, kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan. Itu jadi tetap semangat, Pak. Semangat kita itu yang sangat dihargai oleh para panitia. Dengan waktu yang begitu sedikit, ya, 3 bulan saja yang dijadwalkan seperti Bu Rina 9 bulan, tapi kita dihargai bahwa tetap kita dengan semangat kita berupaya untuk menyelesaikan naskah kurikulum kita. Demikian. Ada lagi dari teman-teman yang ingin men-sharingkan bagaimana IHT yang dilaksanakan lalu? Kita ada ikut apa? Zoom dulu, kita ikut Zoom nih. Ikut Zoom. Gimana Ibu Bu Rina? Ya. Mungkin sudah semua ya Ibu Lili ya. Karena tadi Ibu Ayu izin karena ada tugas ya. Oh ya, saya belum sempat membacanya. Di chatting ya Bu ya? Iya. Iya Ibu. Oh, ya. Iya, semua sudah, karena ini sepertinya hanya 4 sekolah yang harusnya ada 7 sekolah ya Bu ya? Iya Ibu. Ya. Jadi sebagai tugas saya juga Bu di SWY Coach di sesi ini, di kelompok ini, saya akan berupaya Bu menyelesaikan tanggung jawab saya. Ini sebentar, mudah-mudahan contoh dari kami, bukan yang terbaik, tapi kami ingin membagi supaya nanti hari batasan tanggal 24 semua bisa mengirimkan tanggung jawab masing-masing sekolah ya Bu ya. Iya. Ya kita harap demikian. Kalau mungkin ya Bu Lili. Ya, kalau misalnya sudah tidak ada yang ingin sharingkan, apakah kami bisa, mohon izin Bu Rina, apakah bisa boleh menyelesaikan ya boleh Ibu. hari ini? Boleh sekali Bu Lili. Jadi kalau sudah ya. tidak ada yang ingin menyampaikan terkait kendala-kendala yang dihadapi, ya kita tutup perjumpaan kita ini Bu Lili. Ya nanti kita bisa lanjut untuk bekerja kembali menyusun naskah kurikulum kita untuk menyempurnakan. Sembari mungkin beberapa rekan mungkin menunggu ya kiriman naskah contoh sebagai contoh dari Ibu Lili. Ya, siap Bu. Ya, begitu Ibu. Ya. Baiklah, karena kami sudah mendapat izin dari panitia. Ya, puji syukur panitianya baik-baik banget. Ya, MC kita begitu sabar, begitu ya selalu memberi penguatan kepada kami, tidak pernah mematahkan semangat kami, sehingga kami tetap semangat terus bergabung dan tetap semangat Kristus ya Bu Rina ya. Ya, sebenarnya kami yang disemangati oleh para peserta. Iya, berarti karena saling melihat para peserta yang begitu antusias, begitu semangat seperti kemarin saat kuliah umum, kami seperti mendapat kekuatan ekstra. Begitu ya. Ibu. Ya, berarti saling menguatkan kita, karena kita semua berada disemangati oleh semangat roh yang kerasulan dalam pendidikan, semangat Tuhan Yesus yang sementara kita nantikan ini, ya kan? Ya. Baik, jika memang sudah diizinkan oleh panitia, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Rina, panitia yang ada di belakang layar,
baru kepada para kepala sekolah dan instruktur sekolah yang sudah bergabung di ruang virtual ini, dengan begitu semangatnya memaparkan apa yang sudah dimiliki oleh sekolah tentang naskah kurikulum, walaupun dengan kendala-kendala yang ada, tapi tetap semangat, tetap ingin bergabung bersama, berdiskusi bersama, membagi apa yang ada di hati maupun di pikiran masing-masing sekolah, sehingga untuk tahun depan saya yakin bahwa kita tetap akan selalu semangat seperti ini, Bu Rina. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, kepada para panitia juga, kepada Ibu Rina, dan tentunya kepada Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus, Bunda Maria yang sampai saat ini selalu bersama kita, karena saya pribadi bisa merasakan itu dengan kendala-kendala yang ada, tapi tetap diberkatilah kita semua. Dan untuk penguatan, mari saya akan tetap berupaya sebentar untuk membagi contoh kepada Bapak Ibu supaya tugas-tugas kita bisa tuntaskan pada tanggal 24. Jadi tetap semangat Bapak Ibu, salam sehat dari kami. Kurang lebihnya saya sebagai coach mohon maaf jika banyak hal yang saya tidak bisa bantu. Kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Itu dari saya kembalikan kepada Ibu Rina. Ya, baik. Terima kasih Ibu Lili. Kami dari panitia juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lili yang telah dengan sabar dan juga setia mendampingi para peserta. Ya, karena di sini memang beberapa kendalanya memang ke SDM-nya ya, karena yang terbatas itu SDM-nya. Nah, Ibu Lili telah dengan sabar dan setia ini mendampingi kami, mengarahkan kami. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih, mungkin nanti bagi yang mewakili kepala sekolah, kami mengucapkan terima kasih kepada para kepala sekolah, kemudian instruktur, dan juga Bapak Ibu guru yang mewakili selama ini, yang telah tergabung dalam kegiatan-kegiatan kita bersama, mulai dari diklat kepala sekolah hingga kemarin sampai dengan kuliah umum dan juga coaching pada sore hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan dan kesabarannya. Terima kasih juga untuk semangatnya yang telah menyemangati kami yang hadir di sini. Kami dari panitia pun juga merasakan semangat Bapak Ibu. Ketika kami lelah, kemudian kami ingat Bapak Ibu Kepala Sekolah yang berjuang di sekolah masing-masing dengan segala kendala yang dihadapi, kami menjadi bersemangat kembali dan kami merasa kami harus menyelesaikan tugas ini, begitu. Nah, luar biasa sekali. Semoga semangat kita tidak padam sampai nantinya kita bisa kembali menggaungkan sekolah Katolik di negeri kita ini. Begitu. Jadi tidak hanya kejayaan masa lalu yang kita kenang, tetapi kita ulang kembali kejayaan ini di masa mendatang. Begitu Bapak Ibu. Baik, untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, kami mohon kesediaan Bapak Romi untuk menutup dengan doa. Ya, bersediakah Bapak Romi? Ya, boleh. Ya, baik. Silakan Bapak Romi. Itu. Mari kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang kami alami dalam kehidupan kami, khususnya dalam kehidupan sekolah kami masing-masing. Bersama kami telah berproses untuk menyusun naskah akademik dan naskah kurikulum. Kami mengucap syukur kepadamu untuk tuntunan-Mu yang kami rasakan lewat panitia, lewat narasumber, dan semua orang yang telah berkenan dengan baik membagikan, memberikan ilmu mereka demi perkembangan sekolah kami masing-masing. Kami pun mohon tuntunan-Mu bagi kami sekolah-sekolah
Katolik yang ada di Yayasan Pendidikan Katolik Kuskupan Manado. Berkatilah kami dalam proses ini ya Tuhan. Semoga proses ini dapat berjalan dengan baik, sehingga pada akhirnya nanti kami dapat menghasilkan manusia-manusia yang unggul, manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang rendah hati, dan manusia-manusia yang bisa dipakai untuk kebaikan bangsa, negara, maupun demi kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami mohon berkat-Mu untuk kelanjutan kegiatan kami sepanjang hari ini. Berkatilah kami, berkatilah keluarga kami masing-masing, dan berkatilah segala usaha dan niat baik kami, cita-cita kami ke depan. Doa ini kami aturkan kepadamu, sebab Engkaulah yang mencintai kami, bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Romi untuk doa penutupnya. Baik, demikian Bapak Ibu perjumpaan kita di sore hari ini. Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu. Selamat menyambut Natal. Ya, semoga damai Kristus beserta kita. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Lili. Salam Nerdani. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Mantap. Mantap. Selamat menyambut Natal. Tanah wangku yang mantap. Semuanya mantap.